builders, and work together to grow the game in this country and become a success. เล่นกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะในความรู้สึกของน้องๆทุกคนเนี่ยแป้งคิดว่าDi tengah gencarnya persiapan timnas Indonesia jelang mengarungi lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, si negara tetangga Malaysia justru cari gara-gara. Malaysia melalui medianya menyoroti laga panas yang bakal tersaji di SUGBK yang pertemukan Indonesia versus Bahrain mengingat kontroversi di laga sebelumnya. Laga yang akan berlangsung pada 25 Maret tersebut membuat media Malaysia Stadium Astro memperhatikan 1 dari 26 pemain yang dipanggil oleh pelatih Bahrain Dragan Talajik jelang lawatannya ke Indonesia. Media tersebut menyoroti kehadiran Syed Al-Wadai dan menilai bahwa pemain berusia 16 tahun itu bisa menjadi senjata untuk menghancurkan timnas Indonesia. Menurut mereka, pengalaman Al-Wadai di Villarreal U16 bisa menjadi ancaman bagi skuad Patrick Kluivert. Menilik sang pemain merupakan salah satu berlian bagi sepak bola Bahrain yang membawa Akademi Villarreal menjadi juara Villarreal Academy Cup 2024 dan runner-up Yellow Cup 2024 serta menjadi top skor. Di Piala Teluk tahun lalu pun Syed Al-Wadai juga mendapat kesempatan untuk bermain di tim senior dan turut berkontribusi membawa gelar juara. Dengan catatan impresif inilah banyak pihak yang menganggap Syed Al-Wadai bisa merepotkan timnas Indonesia di laga nanti, termasuk media Malaysia Stadium Astro yang bahkan meremehkan Indonesia dengan menyebut Syed Al-Wadai bisa membantai tim besutan Patrick Kluivert. Tentu saja opini dari media negeri jiran itu menunjukkan betapa tak tahu dirinya mereka. Padahal sebelum ini, revolusi timnas Malaysia dengan menetapkan target ke Piala Dunia disambut cemoohan oleh publik sendiri hingga sang legenda sampai mengemis. Publik negeri jiran menertawakan ambisi besar Rob Friend selaku CEO timnas Malaysia yang ingin membawa Harimau Malaya ke panggung dunia. Klaim itu dianggap publik Malaysia sebagai tujuan yang ambisius dan dinilai masyarakat negeri jiran sebagai target yang sangat tidak realistis. Di samping itu pula, legenda sepak bola Malaysia Datuk Jamal Nasir yang ternyata mendukung penuh ambisi besar dari Rob Friend, bahkan sampai mengemis kepada masyarakat negerinya untuk mendukung langkah federasi yang baru ini. Menurutnya, masyarakat Malaysia harus mendukung upaya manajemen untuk membawa Harimau Malaya ke tingkat yang lebih tinggi. Ia juga mencontohkan bagaimana Malaysia bisa lolos ke Olimpiade 1972 dan 1980, padahal sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Datuk Jamal Nasir mempertanyakan sikap publik negaranya, mengapa mereka harus mengajak target ambisius dari Rob Friend itu. Ia mengajak publik Malaysia fokus terhadap sesuatu yang positif, dimulai dari Malaysia lolos Piala Asia 2027 untuk kemudian ke Piala Dunia. Pria berusia 71 tahun, tokoh kunci Malaysia di Olimpiade Moskow 1980 itu ingin melihat Malaysia bangkit dengan dukungan bukanlah kecaman. Memang untuk saat ini, ambisi Malaysia mampu bersaing di level lebih tinggi sangat terlihat. Salah satu cara mencapai target itu dengan menerapkan program naturalisasi pemain keturunan. 3 pemain termasuk salah satunya dari Belanda diketahui sudah dalam proses naturalisasi Malaysia untuk diproyeksi pada ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Bersama Vietnam, Nepal, dan Laos, hanya juara grup yang dipastikan ke putaran final Piala Asia 2027 mendatang. Dan ini tentu menjadi tantangan berat bagi Malaysia dengan segala persiapan yang dilakukan, bahkan sudah menargetkan ke Piala Dunia. Berambisi mencapai target tertinggi bukanlah hal yang dilarang dalam bermimpi. Termasuk Malaysia, mereka boleh-boleh saja jika ingin memulai revolusi dengan target ke Piala Dunia. Namun meski begitu, tentu saja dibuatnya target juga perlu menghitung bagaimana kemampuan dari seluruh elemen, terutama di tim nasional yang diproyeksi ke level dunia. Mungkin tak heran mengapa publik Harimau Malaya menertawakan ambisi dari CEO tim nasional mereka, karena menilik kekuatan yang ada, Harimau Malaya saja belum mampu untuk lolos ke level Asia. Kok level Asia? Kemarin di AFF aja juga belum.
Oleh karena itu, Malaysia seakan ditampar oleh kenyataan, di mana Presiden Federasi Thailand Noel Pan Lam Sam atau biasa dikenal sebagai Madampang, menyampaikan rasa bangganya terhadap Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Madampang mengaku terpukau dengan usaha-usaha Pak Erick Thohir dan jajarannya dalam mentransformasi sepak bola tanah air era ini. Pak Ari sebelumnya memang telah menjelaskan bahwa timnya sedang mentransformasi sepak bola Indonesia dengan meningkatkan kualitas liga sebagai aset terbesar dan juga timnas Indonesia sebagai aset terpenting. Menilik ini, Madampang bahkan memiliki keinginan untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor demi kemajuan negaranya juga. Tak sampai di situ saja, Madampang yang turut senang dengan perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga mengharapkan tim Merah Putih bisa mewakili ASEAN di panggung Piala Dunia. Ia yakin dengan segala persiapan yang telah dilakukan serta jajaran sosok berkualitas yang ada sekarang, tim Garuda mampu untuk berbicara banyak di sisa laga di babak ini. Saya menyampaikan harapan terbaik saya kepada Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN untuk bisa sukses melangkah ke Piala Dunia. Memang dalam sebuah perjalanan bukan hanya jalan mulus yang bakal dilalui, entah itu ajakan, kritikan, atau cemoohan, pasti akan terus menghiasi perjuangan untuk menuju level tertinggi. Karena itulah tak usah hiraukan ejekan dari Malaysia. Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI menyampaikan bocoran terkait skema skuad Garuda yang bisa menembus Piala Dunia seperti yang diharapkan oleh Madampang dan juga seluruh bangsa. Pak Erick Thohir menegaskan bahwa pencapaian timnas Indonesia saat ini merupakan hasil kerjasama erat antara pemerintah, PSSI, dan juga seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang diambil PSSI saat ini sejalan dengan blueprint yang sebelumnya telah diajukan ke FIFA dalam program Garuda Mendunia. Program itu tidak hanya berfokus pada pengembangan tim nasional putra, tetapi juga tim putri, termasuk aspek komersialisasi melalui merchandise dan juga sponsor. Keberhasilan timnas Indonesia U23 menembus 4 besar Piala Asia U23 2024 menjadi momentum besar bagi sepak bola tanah air. Pencapaian tersebut meningkatkan kepercayaan diri PSSI dan pemerintah dalam membangun timnas yang lebih kompetitif. Potensi lokal yang dimiliki oleh skuad Indonesia seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand juga sudah mampu menunjukkan kualitas di level internasional, sehingga beliau pun juga optimistis dengan peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dari 4 laga sisa yang ada, Pak Erick Thohir menyebut jika timnas Indonesia mampu mengamankan 7 hingga 9 poin, peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 bakal sangat terbuka. Selain itu juga peluang lolos melalui ronde keempat juga masih bisa dengan kesempatan melalui jalur playoff. Optimisme ini juga bisa membawa sepak bola Indonesia sejajar dengan negara-negara besar di dunia dan diharapkan seluruh elemen bangsa terus bersinergi demi mewujudkan impian tampil di Piala Dunia. Kami tidak bermimpi secara hiperbola, ini sesuatu yang nyata di depan mata kita, dan baik untuk negara kita agar sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia.